Masa nggak tahu? Jokowi menjawab singkat pertanyaan awak media soal alasan memakai dasi kuning saat akan bertolak untuk menghadiri KTT ASEAN Jepang di Tokyo, Jepang, Sabtu 16 Desember 2023. Kode dasi kuning yang mengarah langkah politik Jokowi ini pun direspons Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin pada Minggu. Nurul menyebut partai berlambang pohon beringin itu terbuka bagi Jokowi yang selama ini nyaman dengan Partai Golkar. Ini bukan hanya dimaknai sebagai simbol, tapi juga saya yakin betul kalau segala sesuatu itu kan sudah dipikirkan dan keluar dari hati begitu, bahwa dengan Golkar rasa-rasanya Pak Jokowi memang mempunyai satu kenyamanan begitu, kenyamanan, dan kemudian juga di Partai Golkar sendiri keberadaan beliau sangat dihargai ya. Dan kami terbuka untuk Pak Jokowi, dan kita juga tahu bahwa selama ini pekerjaan-pekerjaan pemerintah itu banyak disupport oleh Golkar, baik di parlemen maupun yang berada di eksekutif. Rencana pensiun Jokowi memang sudah santer di media. Sebelumnya, November tahun lalu, Jokowi menyiapkan rencana selepas menjabat sebagai presiden yang akan berakhir pada 2024, yang menyatakan akan kembali ke Surakarta, Jawa Tengah dan menjadi rakyat biasa. Rumah di Karanganyar seluas 3.000 meter persegi pun sudah disiapkan. Jokowi juga menyampaikan keinginan untuk aktif di bidang lingkungan hidup kelak. Pilihan rencana pensiun Jokowi tersebut ditanggapi para politisi. Ada yang mengiyakan, ada pula yang berpendapat jika Jokowi masih meneruskan karir di dunia politik. Hal ini terbilang masuk akal mengingat masa pendukung Jokowi tak main-main jumlahnya. Ditambah sang anak sulung Gibran Rakabuming Raka kini menjadi cawapres bersanding dengan Prabowo Subianto. Efek Jokowi terhadap pemilu 2024 memang tak bisa dianggap sebelah mata. Survei Litbang Kompas periode Desember 2023 mencatat, pilihan politik pemilih Joko Widodo Ma'ruf Amin pada pemilu 2019 terbanyak mengarah ke pasangan Prabowo Gibran. Seperti apa Jokowi setelah pensiun nanti, kita lihat saja. Sejumlah survei menunjukkan elektabilitas Partai Banteng Merah kalah oleh Partai Gerindra. Laporan utama hari ini pemirsa mengangkat tema Jokowi Bringsut, PDIP surut. Lonceng peringatan berdentang kencang di tubuh partai pemenang pemilu 2014 dan 2019. PDI Perjuangan diprediksi akan tergusur sebagai pemenang pemilu legislatif 2024. Sejumlah survei menunjukkan bahwa elektabilitas PDIP dikudeta oleh Partai Gerindra. Survei Litbang Kompas pada 29 November hingga 4 Desember 2023 menunjukkan elektabilitas PDIP turun ke peringkat kedua. Elektabilitas PDIP 18,3%, kalah oleh Gerindra dengan elektabilitas 21,9%. Survei LSI Denny JL pada 20 November hingga 3 Desember 2023 juga menunjukkan elektabilitas PDIP 19,3%. Mereka kalah tipis dari Gerindra yang memiliki elektabilitas 19,5%. Namun, survei Poltreking Indonesia pada 29 November hingga 5 Desember masih menunjukkan PDIP sebagai partai dengan elektabilitas tertinggi, 22,2%. Mereka di atas Gerindra yang memiliki elektabilitas 18,3%. Pakar politik Hanta Yuda menilai anjloknya elektabilitas PDIP imbas dari semakin kentaranya dukungan Jokowi kepada Prabowo Gibran. Imbas dari semakin jelasnya preferensi pilihan politik Jokowi yang sebelumnya itu lebih cenderung pada Ganjar, tapi belakangan semakin jelas mengarah ke Prabowo Gibran saat Prabowo menjadikan Gibran sebagai cawapres. Ini mengakibatkan melemahnya persepsi publik tentang dukungan Jokowi kepada Ganjar. Itu berimbas pada penurunan PDI Perjuangan karena Ganjar capres yang didukung oleh PDI Perjuangan. Hanta juga menyatakan migrasi pemilih Jokowi dari PDIP ke Partai Gerindra cukup tinggi.
Mereka yang bermigrasi itu adalah mereka yang puas dengan kinerja Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Ada migrasi pemilih yang sebelumnya terutama pemilih-pemilih di basis Jokowi yang tingkat kepuasannya, ratingnya positif, yang tingkat kepuasannya relatif 70-80%, ini ada pergeseran. Kalau sebelumnya lebih banyak memilih pada Ganjar Pranowo dan PD Perjuangan, sekarang sudah bergeser. Lebih dominan ke Prabowo Subianto dan Gibran. Dan angkanya ini cukup tinggi, yang sebelumnya Ganjar paling tinggi, sekarang di Prabowo Gibran 50%. Kepada Ganjar, ke Ganjar itu sebarannya tinggal 30%. Dari segmentasi pemilih yang puas dengan kinerja Jokowi. Nah, pergeseran ini berdampak pada menaiknya elektabilitas Gerindra juga. Anjloknya elektabilitas PDIP merupakan blunder atas posisi mereka yang gencar menyerang kinerja Jokowi pasca putusan MK dan majunya Gibran dalam Pilpres. Hal itu memaksa PDIP untuk menelan ludah dan kembali balik badan merangkul Jokowi. PD Perjuangan kalau kita cermati mulai merevisi strategi politiknya yang sebelumnya berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi, bahkan mengkritik keras isu-isu yang terkait dengan Pak Jokowi, politik dinasti, kinerja Pak Jokowi diapresiasi negatif dan lain sebagainya oleh Ganjar dan PD Perjuangan, dan itu ternyata justru mendegradasi elektabilitas PDIP dan Ganjar Pranowo. Justru yang diuntungkan misalnya Anies Baswedan dan Prabowo Gibran justru naik. Nah, sehingga kalau kita lihat beberapa hari belakangan ini PD Perjuangan dan Ganjar seperti merevisi, merubah sebaliknya, justru mendekat kepada Jokowi. Namun, sikap PDIP yang tiba-tiba melunak pada Jokowi dalam 2 minggu terakhir sepertinya bertepuk sebelah tangan. Jokowi memberi sinyal bahwa ia tak lagi nyaman berteduh di bawah atap rumah PDIP. Hal itu terbaca dari klaim dari PAN yang menyatakan Jokowi adalah kader mereka. Dalam kunjungannya ke luar negeri, Jokowi juga mengenakan dasi kuning. Partai Golkar pun buru-buru menyatakan Jokowi nyaman bersama mereka. Kita lihat ada fenomena di mana Pak Jokowi kerap menggunakan simbol-simbol partai lain. Dengan PAN misalnya kemarin ada isu menjadi keluarga PAN disebutkan oleh Ketua Umum PAN. Kemudian belakangan juga menggunakan dasi warna kuning yang digantikan tutup kuning ada Golkar. Kemudian PSI juga marak menggunakan Pak Jokowi sebagai Pak Jokowi adalah PSI dan sebagainya. Sehingga ini mengesankan Jokowi juga memiliki jarak yang dekat dengan partai lain. Pesan tersiratnya adalah Jokowi sudah semakin jauh dengan PD Perjuangan. Betulkah klaim Partai Golkar bahwa Jokowi lebih nyaman dengan mereka daripada dengan PDIP? Sekembalinya ke tanah air, Jokowi mengiyakan persepsi yang berkembang di kalangan politis dan jurnalis tersebut. Golkar kan menyebut sekarang nggak pakai dasi. Golkar menyebut Bapak nyaman dengan Golkar sehingga sekarang nggak pakai dasi. Kalau soal nyaman itu gimana Pak? Nyaman. Dibilang nyaman tuh Golkar. Nyaman. Pernyataan Jokowi tersebut tentu saja menjadi tamparan keras bagi PDIP. Revisi sikap politik mereka pada Jokowi dinilai tidak akan signifikan mendongkrak elektabilitas mereka, apalagi Pilpres dan Pileg sudah di depan mata. Mengapa Jokowi begitu berpengaruh terhadap pilihan rakyat dalam pemilu? Hanta melihat tingkat kepuasan rakyat pada kinerja pemerintahan Jokowi menjadi pemicunya. Berdasarkan sejumlah survei, tingkat kepuasan rakyat pada Jokowi di atas 70%. Pak Jokowi memiliki tingkat kepuasan publik approval rating yang relatif tinggi, kisaran 75-80%. Angka ini cukup tinggi. Beda ceritanya kalau tingkat kepuasan pada Pak Jokowi hanya 50-60%. Mungkin akan ditinggalkan, mungkin semua menjaga jarak dan tidak mau dekat dengan presiden yang akan berakhir kurang dari 1 tahun masa jabatannya. Nah, faktor populernya kinerja Jokowi dan persepsi publik ini menjadi faktor yang paling determinan mengapa Jokowi sangat relatif kuat dalam dinamika politik elektoral. Dengan tingkat kepuasan yang tinggi tersebut, wajar jika rakyat juga mengikuti preferensi politik Jokowi pada pemilu legislatif dan Pilpres 2024. Hal ini membuat partai politik berlomba-lomba menjadi partai yang paling dekat dengan Jokowi. Akankah PDIP bisa merebut kembali dukungan pemilik hak suara seperti pemilu 2014 dan 2019? Ataukah justru mereka benar-benar terjerembab seperti gambaran survei di bulan Desember ini? Waktu
yang akan menjawabnya.